Permisi, Bu. Selamat siang, Joni. Silakan duduk. Oke, baik, Bu. Apa kabarnya, Joni? Baik, Bu. Oke, sebelum kamu datang ke sini, kamu ada kegiatan apa? Tadi dari kelas sih, Bu, langsung ke sini. Nggak ada kegiatan apa-apa ya berarti? Iya. Oke, terus sebelumnya kamu udah makan belum nih? Tadi sebenarnya saya belum makan, Bu. Tapi udah beli jajanan di sekolah. Oke, karena hari ini kamu bakal cerita tentang sesuatu yang terjadi sama kamu. Kalau kamu belum makan nanti itu takutnya nguras energi kamu, John. Oh, nggak apa-apa sih, Bu. Udah jajan tadi. Oke, aman ya. Iya. Oke, baik. Di sini kamu bisa merasa aman untuk bercerita. Semua yang kamu ceritakan di sini tuh akan bersifat rahasia ya, John. Iya, Bu. Oke, apakah kamu udah siap untuk bercerita? Siap, Bu. Oke, silahkan Joni, kamu bisa mulai dari hal apa yang ingin kamu ceritakan. Apapun yang Joni ceritakan atau sampaikan ke ibu akan dengarkan dengan baik. Oke, jadi, Bu, akhir-akhir ini aku kepikiran terus soal ketakutan saya sama suara balon meletus itu, Bu. Oke, kamu merasa ada hal yang mengganggu di pikiranmu terkait balon yang meletus itu, John? Iya, Bu. Kalau ada balon, saya langsung takut. Apalagi kalau tiba-tiba meletus gitu, Bu. Oke, kamu merasa takut tuh bahkan sebelum balonnya itu meledak ya, dan semakin panik kalau balonnya itu benar-benar meletus. Iya, Bu. Rasanya kayak langsung deg-degan dan pengen menjauh, Bu, dari balonnya. Oke, kalau kamu berada di dekat balon itu, apa yang kamu khawatirkan atau perasaan apa yang muncul? Kalau yang paling saya khawatirkan, Ibu, saya takut balonnya tiba-tiba meletus gitu, Bu. Dan saya kaget banget kalau balonnya tiba-tiba meletus gitu, Bu. Jadi panik. Oke, jadi kamu panik kalau balonnya itu tiba-tiba meletus ya. Iya, Bu. Nah, jadi yang paling kamu khawatirkan tuh adalah momen tiba-tiba balon itu meletus dan membuatmu kaget, terus kehilangan kendali. Iya, Bu. Saya langsung pengen tutup telinga atau pergi. Oke, jadi yang kamu maksud tidak siap tuh lebih ke kamu nggak bisa mengontrol reaksi tubuhmu saat itu ya, John? Iya, Bu. Aku takut banget. Oke, boleh diceritakan lebih lanjut nggak pengalaman yang pertama kali membuat kamu merasa takut sama balon yang belum tentu meledak itu? Oke, Bu. Waktu TK, saya pernah dikerjain teman saya. Balonnya diledakin dekat telinga saya, Bu. Saya jadi kaget sampai nangis. Jadi itu pasti sangat membuatmu terkejut ya, apalagi waktu TK. Iya, Bu. Terus kejadian lagi waktu SD. Jadi makin takut, Bu. Dari pengalaman itu kayaknya tubuh dan pikiran kamu tuh menyimpan ingatan yang kuat ya terhadap suara ledakan balon tersebut. Ya, benar banget, Bu. Kayak teringat terus tiap ada suara. Oke, terus apa yang biasanya kamu lakuin untuk menghadapi situasinya sampai sekarang itu? Saya langsung menjauh, Bu, atau cari tempat aman. Oke, berarti kamu tuh cenderungnya untuk menghindari situasinya ya, Iya, yang Bu. memicu ketakutanmu itu. Iya, Bu. Soalnya kalau saya tetap di situ, rasanya makin panik, Bu. Oke, terus di suatu sisi itu membuat kamu merasa lebih aman, tapi di sisi lain justru membuatmu merasa itu tetap bertahan, gak hilang sampai sekarang kan? Iya juga ya, Bu. Saya juga jadi nggak pernah terbiasa. Dengar suara ledakan balon itu, John. Iya. Dari yang kamu ceritakan tadi tuh terlihat bahwa pengalaman masa lalu dan kebiasaan menghindar itu saling berkaitan, dan dalam rasa takut itu kamu selalu menghindar dan mempertahankan rasa takut itu, John. Oh iya, Bu. Sekarang saya mulai ngerti, Bu. Nah, sebenarnya tuh respon seperti ini cukup umum ya terjadi, dan masih bisa dilatih supaya lebih mampu kamu untuk mengontrol rasa takut ledakan itu. Berarti saya masih bisa berubah biar nggak takut lagi ya, Bu? Tentu saja bisa, John. Kita bisa mencoba beberapa cara yang bisa dilakukan secara bertahap.
Oke Bu, saya akan mencobanya Bu. Oke, kita lakuin pelan-pelan ya. Sekarang saya akan nunjukin balon, tapi kamu cukup melihatnya dengan cara aman dulu ya. Iya Bu. Nah, sekarang coba perhatiin balon ini. Apa yang kamu rasakan saat melihat balon ini? Saya agak takut, tapi saya masih coba buat tahan Bu. Oke. Nah, sekarang kamu coba perhatikan balon ini. Kamu masih tetap merasa takut untuk melihatnya ya? Iya Bu, saya coba tetap di sini. Oke. Dan rasa takutnya masih belum hilang atau masih dominan? Iya Bu, jadi nggak tenang. Oke. Baik John, kamu sudah cukup berani untuk tetap bertahan di situ untuk ngamatin balonnya tadi. Iya Bu, saya jadi lebih percaya diri. Coba kamu tarik nafas perlahan, lalu kamu hembuskan. Lalu lakukan beberapa kali supaya tubuh kamu menjadi rileks. Iya Bu, saya jadi agak tenang Bu. Itu menunjukkan bahwa kamu mampu mengontrol responmu sedikit demi sedikit ya John. Oh iya Bu, saya jadi lebih percaya diri lagi Bu. Nah Johnny, Ibu lihat kamu udah mulai memahami ketakutanmu dan berani untuk menghadapi balon tersebut dengan secara bertahap. Iya Bu, saya jadi lebih paham dan nggak terlalu takut lagi Bu. Iya, saya sangat mengapresiasi untuk keberanianmu dengan melihat balon itu tadi John. Itu adalah langkah yang sangat baik untuk perubahanmu ke depannya. Terima kasih Bu, saya jadi lebih yakin untuk mencoba lagi nanti. Ya, silahkan lanjutkan latihan kecil seperti tadi secara perlahan ya. Karena Ibu yakin kamu pasti bisa berkembang lebih baik lagi. Iya Bu, saya akan coba. Terima kasih juga Bu. Sama-sama Joni, kamu bisa kembali ke kelas ya. Oke, baik Bu. Baik, kita akhiri sesi hari ini. Semoga kamu semakin berani menghadapi ketakutan dengan balon tersebut. Ya Bu, amin Bu. Iya Bu. Ya. Aduh. Punya aku. Punya aku ya.